hadihi wahtada bihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Seperti biasa, sebelum kajian singkat ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada malam hari yang sangat berbahagia ini di tanggal 2 Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan salat Isya secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita, nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang sangat berbahagia ini, atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba membahas sebuah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kisah ini adalah kisah seorang yang telah membunuh 100 orang jiwa. Awalnya ia membunuh 99 orang, kemudian dia hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian di belakang hari dia cukupkan menjadi 100 orang jiwa. Kisah ini ya dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau, kitab Riyadhus Shalihin, bab At-Taubah. Bab At-Taubah. Jadi kisah ini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah-kisah di masa lampau. Di masa lampau, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan tentang kisah-kisah dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan Bani Israel, termasuk kisah ini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kisah 100 orang yang membunuh, lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan kepada kita, kana fi man kana qablakum, adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada seseorang dari zaman sebelum kalian. Rajulun, seorang laki-laki, kata Rasulullah SAW, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, yang mana laki-laki tersebut telah membunuh 99 jiwa.
Ya, jadi subhanallah. Jadi orang yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian orang ini, ya, si laki-laki ini yang telah membunuh jiwa 99 ini, kemudian dia hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari dosa yang telah dia lakukan, ya. Dosa besar yang dia sudah lakukan, yaitu telah menghilangkan nyawa 99 orang, dia sadari. Lalu kemudian dia hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apa yang dia lakukan? Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian dia bertanya tentang seorang yang paling alim, ya, dari penduduk bumi pada saat itu. Ya, dia bertanya tentang orang yang paling alim pada saat itu. Dia hendak menuju ke orang alim tersebut. Lalu kemudian dia hendak bertanya ke orang alim tersebut. Fadulla ala rahibin. Maka si laki-laki ini yang telah membunuh 99 jiwa ini, ya, dulla ala rahibin. Dia ditunjukkan kepada seorang rahib, seorang pendeta dari Bani Israel. Ya, jadi Masya Allah ditunjukkan kepada seorang pendeta. Nah, kita ketahui bahwa, ya, pendeta dari pendeta ini, ya, adalah ahli ibadah, ya, ahlul ibadah. Ahli ibadah, akan tetapi dia bukan ahlul ilmi. Ya, jadi dia ahli ibadah, dia rajin beribadah. Ya, dia sangat rajin beribadah. Akan tetapi dia bukanlah seorang ahlul ilmi. Ya, fa'atahu. Maka kemudian dia pun mendatangi rahib tersebut. Jadi setelah dia ditunjukkan tentang si rahib, keberadaannya si rahib tersebut, maka dia pun mendatangi si rahib tersebut. Ya, faqala. Lalu kemudian dia berkata kepada si rahib tersebut, ya, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Sesungguhnya, kata dia, ada orang yang telah membunuh 99 jiwa. Ya, fahallahu min taubah. Maka si laki-laki ini bertanya kepada si rahib tersebut. Ya, kita tahu, ya, bahwa si rahib ini bukan ahlul ilmi, akan tetapi dia adalah seorang ahli ibadah. Ya. Nah, si laki-laki ini bertanya, fahallahu min taubah. Ada nggak kira-kira jalan bagi si laki-laki yang telah membunuh 99 orang tersebut untuk bertaubat? Maka apa jawaban si rahib ini? Maka dia berkata, la, ya, tidak ada jalan taubat baginya, nggak ada taubat baginya. Orang-orang yang seperti itu tidak ada taubat baginya. Ya, jadi subhanallah, dia membunuh 99 jiwa. Ya, maka si rahib ini mengatakan, la, nggak ada, ya, nggak ada taubat baginya. Ya, tidak ada jalan baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mendapati situasi yang seperti ini, ya, dia mendapatkan jawaban yang mengecewakan bagi dia. Dia ingin bertaubat kepada si laki-laki ini, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia ternyata dikecewakan oleh si rahib tersebut. Dia mendapatkan jawaban yang mengecewakan. Maka apa yang dia lakukan? Apa reaksi si laki-laki ini? Faqatalahu. Ya, lalu si laki-laki ini pun membunuh rahib tersebut. Ya, fakammala bihi mi'atan. Maka sempurnalah, cukuplah 100 jiwa. Ya, tercapailah 100 jiwa yang dia bunuh. Tadinya dia hanya membunuh 99 orang. Ya, dia hendak bertaubat. Dia bertanya, ya, kepada orang yang paling alim pada saat itu. Dia ditunjukkan kepada seorang rahib. Dia pun datang kepada si rahib. Dia bertanya kepada si rahib bahwa ada seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Orang tersebut mau bertaubat. Kira-kira ada nggak jalan taubat baginya? Si rahib ini mengatakan tidak ada jalan baginya, tidak ada taubat baginya, tidak ada jalan baginya, tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu bahasa bebasnya. Ya. Nah, maka si laki-laki ini kecewa, lalu dia pun membunuh si rahib tersebut. Maka sampailah dia telah membunuh 100 orang. Ya. Jadi mungkin kalau, ya, mungkin pada saat itu dia mengatakan, udah, ya, gue genapin aja 100 kalian. Dibunuhlah, dibantailah si rahib tersebut. Ya. Thumma sa'ala an alamin ahlil ardi. Kemudian si laki-laki ini ternyata Masya Allah, ya, dia tidak berputus asa. Ya, dia tidak berputus asa. Dia setelah itu dia tetap mencari orang yang paling alim pada saat itu. Ya, agar supaya dia mau datangi, lalu kemudian dia bertanya tentang taubatnya tersebut. Ya. Fadulla ala rajulin alim. Ya, maka perhatikan. Sekarang dia ditunjukkan seorang laki-laki yang alim. Ya, perhatikan ikhwas kalian. Kita tadi sudah katakan di awal bahwa rahib, ya, adalah ahli ibadah. Ya, akan tetapi dia bukan ahlul ilmi.
Ya, maka ketika dia ditanya tentang persoalan agama, maka yang terjadi dia berfatwa salah, dia ngawur dalam berfatwa. Ya, dia salah dalam berfatwa. Artinya di sini, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu seseorang ya yang kita lihat seorang ahli ibadah, ya, yang mungkin sorbannya gede gitu kan, yang mungkin selalu pakai jubah gitu, ya. Penampilannya Masya Allah gitu, seperti penampilan seorang alim misalnya, belum tentu ya dia alim dalam perkara agama walaupun dia ahli ibadah, ya. Jadi tidak serta-merta orang yang kita lihat ahli ibadah, rajin beribadah, lalu kemudian boleh untuk kita tanya, lalu kita boleh untuk mintain fatwa, ya. Akan tetapi ya perlu diperhatikan di sini bahwa ketika kita hendak meminta fatwa, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada ahlul ilmi, ya, kepada orang-orang yang mengerti ilmu, in kuntum la ta'lamun, ketika kalian tidak mengetahui, ya. Nah, makanya dalam surah Al-Fatihah, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami as-sirat al-mustaqim, jalan yang jalan yang lurus gitu kan, seperti itu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jalan orang-orang yang siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka, ya. Ghairil maghdubi alaihim, ya, bukanlah jalannya al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Siapa al-maghdubi alaihim di sini? Kalau kita lihat penafsirannya para ulama tafsir, maka yang dimaksudkan dengan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai, mereka yang dimurkai, ya, adalah orang-orang Yahudi. Ya, bagaimana karakteristiknya orang-orang Yahudi tersebut? Orang-orang Yahudi itu, ya, mereka adalah orang-orang yang berilmu, mengetahui ilmu, akan tetapi karakter mereka, ilmu mereka tidak diamalkan, ya. Ini orang-orang Yahudi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, dan tidak pula jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, kalau kita lihat ya penafsiran para ulama tafsir, maka kita akan temukan bahwa ad-dallin di sini mereka menafsirkan bahwa yang dimaksudkan adalah orang-orang Nasrani, ya. Bagaimana karakteristiknya orang-orang Nasrani tersebut? Mereka adalah ahli ibadah, ya. Mereka adalah orang-orang yang rajin ibadah, ya, antusias, semangat dalam beribadah. Akan tetapi apa yang terjadi? Mereka ketika beribadah, mereka ketika beramal, ibadah amal mereka tidak dilandasi di atas ilmu, ya. Maka jadilah mereka orang-orang yang tersesat. Ya, jadi mereka tidak berilmu, ya. Akan tetapi mereka antusias, mereka semangat dalam beribadah. Maka apa yang terjadi? Tersesatlah mereka. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, ya, supaya kita ditunjukkan ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah beri nikmat kepada mereka, ya. Bukan jalannya orang-orang al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi, waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang yang Nasrani. Ya, jadi kalau kita umat Islam, kita di tengah-tengah. Ya, dalam artian bahwa ketika kita beramal, ya, maka sebelum kita beramal, ya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi amalan kita, ya, ibadah kita, perkataan kita itu dilandasi dengan ilmu. Ya, jadi kita bukan seperti orang Yahudi berilmu tapi tidak diamalkan. Kita juga tidak seperti orang-orang Nasrani, yang mana orang-orang Nasrani tersebut mereka beramal tanpa dilandasi dengan ilmu. Kalau kita al-ilmu qabla al-qawli wal amal, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka dimulai dengan apa? Dengan ilmu, dibangun, didasari atas ilmu sebelum berkata dan beramal. Ya, itu kita orang Islam. Nah, kita lihat di sini, ya. Si rahib ini ahli ibadah, ya, rajin ibadah, antusias ibadah. Kerjanya ibadah dan ibadah, ya. Akan tetapi apa yang terjadi? Dia tidak punya ilmu. Maka ketika dia dimintai fatwa, maka salahlah dia dalam berfatwa, ya. Dia menafikan,
Ya, salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafurur Rahim. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Allah Maha pengampun dosa apapun. Ya, nanti akan kita bacakan dalil-dalilnya di akhir. Dosa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, bahkan walaupun sebesar walaupun dosanya tersebut sepenuh langit dan bumi, ya, ketika si hamba tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya tersebut. Karena kenapa? Anal Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Anal Ghafurur Rahim. Ya, aku adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, si rahib ini dia menafikan, ya, salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha kasih sayang. Ya, ini dia tiadakan karena kenapa? Ketiadaan ilmu yang dia punyai. Ya, lalu kemudian dibunuhlah orang tersebut. Ya, nah di sini juga kita bisa mengambil satu pelajaran, ikhwas sekalian. Ya, bahwa ketika, ya, kita hendak berhijrah, seperti seorang laki-laki ini yang telah membunuh 99 orang, ya, dia kan hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita hendak berhijrah, maka jangan sampai kita salah berhijrah, ya. Jangan sampai kita salah bertanya, ya, salah ngaji gitu kan, salah tempat. Ya, ini jangan sampai terjadi terhadap kita. Karena kenapa? Ya, kita khawatir jangan-jangan kita lari dari mulut harimau, takutnya kita lari ke mulut, kita terjatuh kepada apa? Kepada mulut buaya. Ya, maka hati-hati. Ya, karena ini bisa menyebabkan kita salah langkah, ya. Jadi namanya saja kita berhijrah, akan tetapi tetap saja kita dalam kemaksiatan, tetap memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, ya. Nah, kemudian si alim ini, ya, kemudian si laki-laki ini yang hendak bertaubat ini, yang telah membunuh 100 jiwa, yang tadinya 99 dia membunuh si rahib, maka jadilah 100 orang, ya. Fadulla ala rajulin alimin. Maka dia pun ditunjukkan seorang laki-laki yang alim, yang ahli ilmu, ya. Faqala, kemudian dia bertanya kepada, ya, si laki-laki ahli ilmu ini, innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Seperti apa yang ditanyakan pada si rahib tadi. Cuma bedanya ketika dia bertanya kepada si rahib, dia bilang tis'atan wa tis'in. Ya, qatala tis'atan wa tis'in. Dia telah membunuh, ya, si laki-laki ini telah membunuh 99 jiwa. Nah, di sini, ya, si laki-laki ini bertanya kepada si rahib, innahu qatala mi'ata nafsin. Ya, sesungguhnya ada seorang laki-laki, dia telah membunuh 100 jiwa. Fahal lahu min taubah. Ya, kata si laki-laki ini, kira-kira ada nggak sih taubat baginya? Dia sudah membunuh, dia sudah menghilangkan, dia sudah membantai, ya, 100 orang, dia sudah menghilangkan 100 jiwa. Kira-kira ada nggak sih taubat baginya? Ya, maka apa kata si laki-laki ini? Perhatikan, ya, beda antara ketika yang ditanya itu adalah orang-orang yang bukan ahli ilmu walaupun dia ahli ibadah, dengan orang yang ahli ilmu. Jawabannya beda, ya. Jawabannya sangat jauh berbeda. Ya, jawaban si alim ini, beliau mengatakan, na'am, tentu saja. Ya, ada nggak taubat baginya? Dia sudah membunuh 100 orang. Kata si alim ini, na'am, tentu saja. Waman yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang bisa menghalangi dia antara dia dengan taubat? Ya, artinya apa? Ya, tidak ada penutup baginya. Ya, tidak ada penghalang baginya untuk bertaubat. Ya, tidak ada, walaupun dia sudah dosanya sangat besar gitu kan, dia sudah membunuh 100 jiwa, akan tetapi ketika dia hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, waman yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang bisa menghalangi dia, ya, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya tidak ada penghalang baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosanya tersebut, ya. Taib. Kemudian, ya, si alim ini memberikan instruksi selanjutnya, memberikan pengarahan selanjutnya kepada laki-laki yang sudah membunuh 99 jiwa tersebut. Beliau mengatakan, ya, oke, kamu bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada syarat yang harus kamu jalankan, ya. Ada syarat yang harus kamu jalankan. Apa itu syaratnya? Beliau mengatakan, intalik ila ardin kadza wa kadza. Ya, sekarang, ya, kamu pergilah, kamu berhijrahlah
kamu berangkatlah ke negeri ini dan ini. Ya, ditunjukkan si laki-laki ini, ya, oleh si alim ini ditunjukkan sebuah negeri. Ya, beliau mengatakan intalik ila ardin kadza wa kadza. Kamu pergilah ke ke tempat, ke negeri namanya ini dan negeri itu, gitu kan, seperti itu. Ya. Fa inna biha unasan. Karena sesungguhnya kata si alim ini di negeri tersebut, ya, unasan, ya, di penghuninya, penduduknya ya'budunallaha ta'ala. Ya. Jadi mereka penduduk negeri tersebut ya'budunallaha ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka adalah orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Perhatikan nih sekalian. Ketika kita hendak berhijrah, ya. Ketika kita hendak berhijrah, kita bertaubat dari dosa-dosa kita masa lampau. Kita hendak berhijrah, ya, untuk menjadi yang lebih baik lagi. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mencari orang-orang yang bertauhid, mencari orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, mencari orang-orang yang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh alim ini kepada si laki-laki ini. Beliau mengatakan, ya, intalik ila ardin kadza wa kadza. Pergilah engkau ke negeri ini, ya, fa inna biha unasan. Karena sesungguhnya di negeri tersebut ada masyarakat, ya, ada komunitas ya'budunallah. Mereka itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa'budillaha ma'ahum. Nah, engkau di sana ketika sampai kepada orang-orang, kepada masyarakat penduduk negeri yang mengesahkan Allah tersebut, yang menyembah Allah tersebut, fa'budillaha ma'ahum. Ya, lalu kemudian engkau pun menyembah Allah Subhanahu wa taala, engkau pun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, engkau pun mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka, ya. Nah, kemudian beliau memberikan nasihat arahan selanjutnya, wala tarji' ila ardik, ya. Jangan sekali-sekali engkau kembali lagi ke negerimu, ya. Jadi udahlah, lupakan teman-teman lamamu, ya. Lupakan negerimu, lupakan tempat tinggal lamamu, lupakan komunitas lamamu, ya. Lupakan pergaulan lamamu, lupakan muamalah lamamu. Ya, begitu pula kita ketika kita hendak berhijrah, maka yang harus kita lakukan adalah meninggalkan masa lalu kita, ya. Teman-teman kita, lingkungan kita, ya, yang mana teman-teman kita, lingkungan kita dan lain sebagainya bisa jadi mereka kembali menarik kita, ya, kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Orang Arab berkata as-sahibu sahib. Sesungguhnya teman itu menarik, menggeret, ya. Jadi menjerumuskan. Ya, karena kenapa? Kalau teman kita adalah orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang baik, maka besar kemungkinan kita juga akan menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, ya. Sebaliknya, kalau teman-teman kita adalah orang yang toleh, orang yang buruk, ya, orang yang durhaka, pelaku maksiat, maka besar kemungkinan kita juga akan menjadi orang-orang yang buruk, ya. Kalau teman kita adalah orang-orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, pelaku syirik, ya, i'adzan billah, boleh jadi kita akan dijerumuskan oleh mereka kepada perbuatan syiriknya, ya. Kalau teman-teman kita, komunitas kita adalah komunitas yang gemar hobi melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, ya, gemar melakukan inovasi dalam agama, besar kemungkinan kita pun dijerumuskan oleh mereka untuk melakukan kebid'ahan yang mereka lakukan. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nah, maka kata beliau di sini, wala tarji' ila ardika fa innaha ardun su. Jangan kamu kembali lagi ke negerimu. Jangan kembali lagi ke teman-temanmu, ke komunitasmu. Lupakan. Fa innaha ardun su. Karena negerimu, tempat tinggalmu yang dulu, ardun su, adalah tempat, adalah adalah kampung, adalah negeri yang buruk. Ya, di situ adalah pelaku-pelaku maksiat. Kalau kamu tetap di situ, kamu kembali ke situ, maka boleh jadi kamu kembali terjerumus kepada perbuatan maksiat kamu di masa lalu, ya. Fantalaka hatta, singkat cerita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fantalaka. Lalu kemudian si laki-laki ini pun bertolak tanpa berpikir panjang. Ini kalau orang hendak berhijrah itu begitu, nggak berpikir, ya. Berbeda dengan kita. Kalau kita misalnya sudah tahu bahwa ada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada perkara yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya, dicegah, dilarang, tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya.
ketika kita diberikan arahan misalnya oleh ulama kita misalnya, ya, kita sampai peringatan kepada kita, nasihat kepada kita, kita terkadang tuh berpikir 1000 kali. Ya Allah, ini kalau saya berhijrah sekarang, saya tinggalkan sekarang. Taruhlah misalnya muamalah riba ya misalnya. Ini kalau saya tinggalkan muamalah riba saya sekarang, waduh, bagaimana dengan anak istri saya? Bagaimana dengan sekolah anak-anak saya? Bagaimana makan saya dan keluarga? Bagaimana esok harinya? Bagaimana saya menghadapi esok harinya? Kita tuh terkadang seperti itu. Ketika hendak berhijrah, kita tuh masih berpikir 1000 kali. Akhirnya kita jalan di tempat. Atau akhirnya ya hijrah hanya zahirnya saja, akan tetapi pada hakikatnya kita tidak berhijrah. Karena kenapa? Kita masih berpikir-pikir, ya. Nah, si laki-laki ini perhatikan kata Rasulullah, singkat cerita, fantalaka. Dia pun langsung berangkat, ya, ke negeri yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Hatta idza nasafat tariqa atahul maut. Ya, perhatikan, subhanallah. Ketika dia berjalan menuju ke negeri yang telah ditunjukkan oleh orang alim tersebut, di tengah perjalanan, ya, di tengah perjalanan, separuh perjalanan, ya, atahul maut. Maut pun datang menjemput dia. Dia meninggal dunia, subhanallah. Ya, dia baru berangkat, ya, ke negeri yang baik tersebut, meninggalkan negerinya yang buruk, menuju kepada negeri yang soleh, ya, yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Di tengah perjalanan, qadarullah dia meninggal dunia. Ya, apa yang terjadi? Ya, fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Ya, maka yang terjadi, 2 malaikat turun. Ya, yang satu malaikat rahmah, ya, yang satu lagi malaikat azab. Ya, kita tahu dong maksudnya, kedua malaikat ini turun. Ya, malaikat rahmat hendak mengambil dia. Ya, di satu sisi datang juga malaikat azab hendak mengambil dia. Ya, malaikat rahmat datang mengambil dia karena ini orang, masya Allah, sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun, catat, walaupun dia belum melakukan kebaikan apapun pada saat itu, kecuali dia melangkah ke negeri yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Ya, malaikat rahmat turun. Malaikat azab turun karena orang ini belum melakukan apa-apa. Ya, belum melakukan apa-apa, belum melakukan kebaikan. Dia telah membunuh 100 jiwa. Ya, terakhir dia membunuh seorang rahib, seorang ahli ibadah. Maka malaikat azab turun. Ya, fakhtasamat. Lalu keduanya pun berdebat. Ya, keduanya pun berselisih. Saya yang berhak, kalau bahasa bebas kita mungkin saya yang bawa, ya. Kalau kata malaikat rahmat, saya yang bawa, ya. Orang ini, jiwa orang ini saya yang bawa, ya. Malaikat azab, ya, nggak mau melepaskan, enggak. Ini hak saya yang bawa orang ini, saya bawa ruhnya orang ini, ya. Jadi keduanya pun, ya, ikhtasama, keduanya pun berselisih, ya. Keduanya pun berselisih. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, faqalat malaikatur rahmah. Ya, kemudian berkatalah malaikat rahmat. Ini perkataannya malaikat rahmat kepada malaikat azab. Ja'a taiban. Ya. Kenapa saya yang berhak mengambil, ya, ruh daripada orang si laki-laki ini? Ya, malaikat rahmat mengatakan ja'a taiban. Ya, dia datang dalam kondisi sudah bertaubat. Dia datang dalam kondisi bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Dia sudah menghadapkan gitu loh. Ya, dia datang dengan hatinya, ya, hendak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wakalat malaikatul azab. Malaikat azab enggak mau kalah. Ya, beliau mengatakan innahu lam ya'mal khairan qat. Oke. Ya, betul. Dia sudah bertaubat. Ya, dia sudah bertaubat dari perbuatan dosa besarnya. Akan tetapi innahu lam ya'mal khairan qattu. Dia belum melakukan kebaikan sama sekali. Kebaikan apa yang dia lakukan? Dia baru melangkah kok, ya. Dia belum sampai ke negeri tersebut, lalu dia belum menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di negeri tersebut seperti yang diinstruksikan oleh orang alim tersebut. Dia belum melakukan amalan dia belum melakukan amalan kebaikan sama sekali, ya. Fa'atahum malakun fi surati adami. Lalu kemudian, ya, datanglah seorang malaikat kepada keduanya fi suratin adamiyin, dalam bentuk rupa manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakama. Ya, faja'aluhu bainahum ay hakama. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka pun, ya, menjadikan malaikat ini yang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rupa manusia, ya, untuk menjadi hakama, kata Rasulullah, untuk menjadi hakim.
ya, untuk menjadi penengah ya di antara malaikat rahmat dengan malaikat azab, ya. Faqala, lalu kemudian malaikat ini, malaikat penengah ini, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjelma ke dalam bentuk rupa manusia, ya, maka dia pun berkata, kisuma bainal ardaini, ya, ukurlah oleh kalian antara dua bumi, ya, antara dua tempat, antara dua negeri, negeri yang dia sudah tinggalkan dan negeri yang hendak dia tuju. Kamu ukur aja jaraknya, kan gampang, ya, seperti itu. Kisuma bainal ardain, ukurlah, ya, jarak antara dua negeri ini, ya, negeri yang dia tinggalkan, negeri buruk yang dia tinggalkan, ya, dan negeri yang soleh yang hendak dia menuju ke sana. Fa ila ayyatihima kana adna fahuwa lahu, ya, maka, ya, kata malaikat ini solusinya adalah, ya, maka yang terdekat, negeri yang terdekat jaraknya, itulah yang berhak mengambil dia, ya. Bisa dipahami maksudnya? Artinya begini, kalau misalnya, ya, si laki-laki ini ternyata, ya, jaraknya masih lebih dekat kepada negeri buruk yang dia tinggalkan, maka yang mengambil dia ruhnya, yang mengambil ruhnya adalah malaikat azab. Akan tetapi, ya, kata malaikat penengah, kalau misalnya ternyata si laki-laki ini, ya, dia sudah lebih dekat kepada negeri kebaikan yang hendak dia tuju, maka yang berhak mengambil ruhnya, membawa ruhnya adalah malaikat rahmat. Jadi masya Allah, ya, ini adil sekali, ya. Jadi suruh ukur jarak antara kedua negeri tersebut, negeri yang dia tinggalkan, ya, negeri buruk yang dia tinggalkan, dan negeri soleh yang dia hendak tuju ke sana, ya. Mana yang paling dekat jaraknya, itulah yang berhak, ya, itulah yang berhak mengambil dia, ya. Faqasu, lalu keduanya pun, ya, mengukur jaraknya. Fawajaduhu adna ilal ardil lati arada. Subhanallah, ya. Subhanallah, masya Allah, ya. Maka setelah mereka mengukur jarak kedua negeri tersebut, fawajaduhu adna ilal ardil lati arada. Ternyata, ya, si laki-laki ini, ya, jaraknya lebih dekat kepada negeri yang hendak dia tuju, kepada negeri kebaikan yang hendak dia tuju. Artinya, ya, dia sudah menjauh, ya, dia sudah menjauh dari negeri yang dia tinggalkan, negeri buruk yang dia tinggalkan, dan dia sudah mendekat, ya, ke negeri baik yang hendak dia tuju, ya. Jadi masya Allah, ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fakabadathu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat pun mengambil ruhnya orang tersebut. Jadi masya Allah, perhatikan di sini, ya, perhatikan di sini, ikhwas sekalian. Si laki-laki ini baru berniat hendak taubat yang pertama, ya. Kemudian dia sudah hendak menuju ke negeri yang baik, ya. Dia sudah hendak berhijrah ke tempat yang baik yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Lalu kemudian dia belum sempat menyembah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang di negeri tersebut, ya. Belum sempat melakukan proyek-proyek kebaikan, ya, untuk menutupi dosa-dosa masa lalunya bersama dengan orang-orang, ya, yang ada di negeri tersebut yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena jaraknya sudah lebih dekat kepada negeri yang hendak dia tuju, maka malaikat rahmat yang mengambil ruhnya dia. Jadi masya Allah, ya. Wa fi riwayatin fi sahih, dan dalam suatu riwayat yang sahih, ya, fakana ilal qaryati as-solihati aqraba bi shibrin, ya, faju'ila min ahliha. Perhatikan, ya. Dalam satu riwayat dikatakan tempat yang hendak dia tuju tersebut, ya, tempat kebaikan, negeri kebaikan yang dia hendak tuju tersebut, ternyata setelah diukur jaraknya hanya beda 1 jengkal, ya. Jadi masya Allah, hanya beda 1 jengkal dengan negeri yang sudah dia tinggalkan, ya. Ya ikhwan, 1 jengkal berapa sih, ya? Kalau 100 meter masih mending, ya. 100 meter masih jauh. Ini jaraknya bedanya hanya 1 jengkal saja. Perhatikan di sini, bagaimana maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan orang ini kepada negeri yang hendak dia tuju walaupun hanya beda 1 jengkal, ya. Jadi masya Allah, ya. Wa fi riwayatin fi sahih, dan dalam satu riwayat juga yang sahih, ya, fa auhallahu ta'ala ila hadhihi anta ba'adi, ya. Dalam satu riwayat yang sahih, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, mewahyukan
kepada negeri yang sudah dia tinggalkan, anta ba'adi, menjauhlah engkau, menjauh dari orang ini. Artinya kalau misalnya boleh jadi posisinya orang ini, ya, posisinya orang ini ketika dia meninggal dunia masih lebih dekat ke negeri yang dia sudah tinggalkan. Akan tetapi Allah mewahyukan, memerintahkan kepada negeri ini untuk menjauh daripada si laki-laki ini. Ya, jadi masya Allah. Wa ila hadhihi antaqarrabi, dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada negeri yang hendak dia tuju, ya, antaqarrabi, supaya dia mendekat, ya, kepada si laki-laki ini. Maka yang terjadi posisi si laki-laki ini akhirnya, ya, atas wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada bumi, maka negeri yang hendak dia tuju pun mendekat kepada laki-laki ini. Maka jadilah si laki-laki ini lebih dekat kepada negeri yang hendak dia tuju. Ya, waqala. Kemudian, ya, ia berkata, kisuma bainahuma. Ya, kemudian malaikat ini berkata, kisuma bainahuma. Ukurlah di antara keduanya, di antara dua negeri ini. Negeri yang dia tinggalkan dengan negeri yang hendak dia tuju. Ya, fawajaduhu ila hadhihi aqraba bi shibrin faghufira lahu. Maka mereka pun mendapatkan negeri yang hendak dia tuju itu lebih dekat, ya, 1 jengkal. Ya, faghufira lahu. Maka dia pun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan, wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat lagi, fana'a bi sadrihi nahwa. Ya. Jadi masya Allah. Ya, dalam satu riwayat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fana'a bi sadrihi nahwaha. Maka kemudian, ya, dadanya si laki-laki ini, ya, ketika dia meninggal dunia, maka dadanya ini membusung, mendekat kepada negeri yang hendak dia tuju. Ya, dia mendekat kepada negeri yang dia tuju. Otomatis karena dadanya membusung mendekat kepada negeri yang dia tuju, maka jarak ke negeri yang dia tuju itu lebih dekat. Ya, akhirnya dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hadis ini sangat luar biasa. Ya, hadis ini adalah merupakan hadis penyemangat, ya, bagi orang-orang yang telah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang telah melakukan orang-orang yang, ya, mempunyai masa lalu yang sangat kelam, ya. Di masa lalu telah melakukan dosa dan dosa. Ya, hadis ini adalah penyemangat, ya. Hadis ini adalah merupakan, ya, harapan bagi orang-orang yang mempunyai masa lalu yang kelam, bahwa separah apapun, ya, sekelam apapun, sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan pada masa lalu, ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat kita. Ya, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa, ya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, bahwa betapa luas, ya, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, ya, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai para hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu mereka yang telah yang telah melampaui batas, ya, yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-sekali kalian, ya, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sampai karena dosa yang sangat banyak yang kita lakukan di masa lalu, akhirnya itu yang membuat kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan jebakan setan, ya. Ini adalah merupakan talbis iblis, ya, yang membisikkan ke hati seorang pendosa bahwa nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni kamu. Dosa kamu itu banyak, ya. Dosa kamu itu menggunung. Dosa kamu itu sangat banyak di masa lalu. Dosa kamu itu sangat berat. Pelanggaran kamu itu sangat berat. Ya, nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni kamu. Teruskan saja dosa-dosa kamu tersebut, karena percuma. Walaupun kamu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengampuni kamu. Ya, ini adalah merupakan talbis iblis. Dan jawabannya ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Ya, janganlah kalian
berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, ya. Semua dosa yang kita telah lakukan, ya. Pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Sebanyak apapun dosa kita, seberat apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa kita. Bahkan sampai kita melakukan dosa terbesar pun, ya, kezaliman terbesar pun yang ada di alam semesta ini, kita melakukan kriminal terbesar apapun yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini, bahkan di alam semesta ini, ya, yaitu mensyirikatkan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum kita meninggal, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya, catat. Ya, sekali lagi, bahwa dosa apapun yang telah kita lakukan, ya, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, seberat apapun dosa kita, ya, akan tetapi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Walaupun dosa itu adalah dosa kezaliman yang terbesar di alam semesta ini sekalipun, ya, kriminal terbesar yang ada di alam semesta ini sekalipun, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ya, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, "Innahu huwal ghafurur rahim." Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih Sayang. Ya. Baik, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai para manusia, ya, innaka ma da'autani wa rajautani. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau menyeru dan mengharap kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya, maka pasti kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengampuni engkau bagaimanapun, berapa banyak pun dosa yang engkau lakukan, wala ubali, aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Masya Allah, kita mempunyai Rob, ya, kita mempunyai ilah, ya, kita mempunyai Tuhan yang mana Rabb kita, ilah kita adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha menerima taubat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, ya bena Adam, ya, wahai anak Adam, lau balagta dzunubuka ananas sama. Ya, jadi subhanallah, kata Allah Subhanahu wa taala, andai ini wahai anak manusia, wahai anak Adam, ya, dosamu membumbung tinggi sampai mencapai langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosamu sepenuh langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Summastaghfartani. Ya, kemudian engkau pun meminta ampun kepadaku, memohon ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka, maka pasti aku akan ampuni dosamu tersebut, wala ubali, saya enggak peduli seberat sebanyak apapun dosa yang engkau lakukan, saya enggak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau meminta ampun, selama engkau memohon ampun, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, pasti aku akan ampuni dosamu tersebut. Ya, ya bena Adam, kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wahai anak Adam, innaka, perhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka, sesungguhnya engkau, lau ataitani, andai engkau datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, bikurabil ardi khataya, dengan membawa dosa sepenuh bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak main-main. Ya, andai, ya, andai, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau nih datang kepadaku dalam kondisi engkau membawa dosa sepenuh bumi, ya,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma lakitani." Perhatikan, kemudian engkau datang menemui aku, kata Allah Subhanahu wa taala, "La tusyrik bi syai'a." Engkau tidak mensyirikatkan aku, ya. Engkau tidak menduakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu apapun itu. La ataituka bi qurabiha magfirah. Niscaya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan ampunan kepadamu sebesar bumi pula. Ya, jadi Masya Allah. Artinya, ketika ada seorang muslim, ya, yang melakukan dosa besar, ya, selain mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, selain mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada seorang hamba yang melakukan dosa besar, meninggal di atas dosa besarnya tersebut, dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dosa besar tersebut yang dia lakukan bukanlah dosa menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia melakukan dosa besar yang lainnya. Misalnya dia mencuri misalnya, ya, atau dia minum khamar, dia berzina. Akan tetapi dia tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kemudian dia datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "La ataituka bi qurabiha magfirah." Ya, maka pasti aku akan ampuni dosa kalian. Dan inilah keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ada seorang muslim, ya, meninggal di atas dosa besarnya, selain syirik, selain menduakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia meninggal di atas dosa besarnya tersebut, selain syirik, dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka si hamba ini nanti tahta masyiatillah, maka dia dibawa ke kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya'a ghafara lahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, orang ini langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diazab terlebih dahulu, ya. Wa insya'a, akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, adzabahu ala kadri dzambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dia terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosanya. Wa masiruhu ilal jannah, akan tetapi buntut-buntutnya, ujung-ujungnya dia pasti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi ketika dia mensyirikatkan Allah dan dia pun bertaubat sebelum dia meninggal dunia, maka pasti juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, ya, kita lihat di sini bagaimana luasnya ampunan, bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba datang dalam keadaan berdosa, dosanya membumbung tinggi ke langit, penuh dosanya sepenuh langit, ya. Maka ketika dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang melakukan dosa sepenuh bumi, ya, akan tetapi dia bertemu Allah dalam keadaan dia tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada dia ampunan sepenuh bumi pula. Jadi Masya Allah, ya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayah Islam, yang telah memberikan kepada kita hidayah tauhid, ya, sehingga kita tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keutamanya sangat luar biasa sekali, ya. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini juga kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat mencintai, ya, dan sangat gembira terhadap orang yang berdosa lalu kemudian bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai, ya, sangat bergembira terhadap orang yang berdosa lalu kemudian si pendosa ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, ya. Dibandingkan dengan orang yang tidak pernah berdosa, misalnya tidak pernah melakukan dosa, akan tetapi dia bangga, ya, dia ujub karena dia adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar misalnya, ya, maka orang-orang seperti ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbeda dengan orang yang telah melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian setelah dia melakukan perbuatan dosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka Allah mencintai dia dan Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira terhadap orang ini, ya. Perhatikan dalam hadis yang tadi kita bacakan, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada negeri yang dihuni oleh penduduk yang soleh supaya mendekat kepada si pembunuh tersebut. Ini menunjukkan
bahwa betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertaubat tersebut. Ya, andai Allah tidak mencintai, tidak bergembira, tidak senang terhadap orang yang berdosa lalu kemudian bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah pasti akan menjauhkan negeri soleh tersebut, ya, dan lebih mendekatkan kepada negeri buruk yang dia ditinggalkan. Akan tetapi perhatikan, di hadis ini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah mendekatkan bumi yang soleh tersebut, ya, yang dihuni oleh orang-orang soleh tersebut, maka termasuklah dia penghuni daripada penduduk negeri yang soleh tersebut, sehingga dia diambil ruhnya oleh malaikat rahmat. Ya, taib. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati ahadikum." Perhatikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian. Min ahadikum bi dhallatihi idza wajadaha. Melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang menemukan kembali barang yang hilang. Ya, perhatikan nih, ikhwas sekalian. Ini analogi yang sangat luar biasa dari Rasulullah. Bagaimana gembiranya Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang hamba yang melakukan satu dosa, lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Allah lebih gembira daripada seseorang di antara kita. Misalnya yang kehilangan barang yang ia sangat cintai, lalu kemudian dia menemukan kembali barangnya tersebut. Ya, seperti misalnya kita lagi berjalan di tengah padang pasir, ya. Kita berjalan di tengah padang pasir. Kemudian kita membawa kendaraan. Di kendaraan tersebut lengkap, ya, ada uangnya, ada bahan logistiknya, ada makanannya, ada persiapannya. Lalu kemudian kita turun dari kendaraan tersebut, ya, kita turun. Lalu kemudian kendaraan tersebut dibawa orang, dicuri orang misalnya, ya. Maka kira-kira bagaimana sedihnya kita? Nah, tidak lama setelah kita larut dalam kesedihan, tiba-tiba barang kita, kendaraan tersebut kembali lengkap utuh dengan isinya. Maka alangkah bahagianya kita pada saat itu. Ya, kata Rasulullah SAW, Allah lebih berbahagia, ya, ketika ada seorang hamba yang berdosa lalu kemudian dia bertaubat kepadanya. Allah lebih bahagia daripada kita, ya, yang kehilangan barang, ya, lalu kemudian barang tersebut dikembalikan kepada kita. Jadi Masya Allah, ini analogi yang sangat luar biasa. Perhatikan betapa gembiranya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika ada seorang hamba yang melakukan satu dosa lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, kata Rasulullah SAW, lawalam tudnibu la dhahaballahu bikum. Andai ini, ya, Rasulullah SAW memberikan sebuah perumpamaan. Andai ini, kata Rasulullah SAW, ya, kalian tidak pernah melakukan dosa, ya, andai kalian tidak pernah melakukan perbuatan dosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan membinasakan kalian semua. Wala jaa biqaumin yudhnibun, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu kaum yang berdosa, melakukan perbuatan dosa. Fayastaghfirunallah, lalu kemudian setelah mereka melakukan perbuatan dosa, ya, maka mereka pun beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfiru lahum, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun, ya, mengampuni mereka. Jadi perhatikan, ini semua dalil-dalil hadis yang menunjukkan bahwa betapa gembiranya Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang hamba, ya, yang datang dalam keadaan berdosa, kemudian datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan dirinya, ya, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ilallah. Ya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dalam kondisi yang seperti ini, ya. Taib. Kemudian ikhwas sekalian, selanjutnya dari hadis ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa bagi orang yang bertaubat, ya, hendaknya berhijrah dari lingkungan yang jelek ke lingkungan yang baik, ya. Jadi ketika kita bertaubat, jangan hanya sekedar bertaubat saja, akan tetapi di antara langkah kita, ya, di antara langkah yang kita ambil adalah kita tinggalkan lingkungan kita yang dulunya jelek, ya.
Kalau di situ dulu misalnya kita berteman, berada di lingkungan yang mana di lingkungan tersebut bermuamalah dengan orang-orang, bertransaksi dengan orang-orang yang transaksinya semuanya transaksi ribawi, ya, maka kita tinggalkan lingkungan tersebut. Kalau dulunya lingkungan tersebut adalah lingkungan yang dimana di dalamnya orang-orang melakukan kebidahan, ya, melakukan kebidahan, melakukan kesyirikan, maka kita tinggalkan tempat lingkungan tersebut. Kita menuju kepada lingkungan yang mana lingkungan itu yang di situ adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita tinggalkan komunitas yang jelek kepada komunitas yang baik. Jadi kalau dulunya kita mempunyai komunitas yang jelek gitu kan, kita tinggalkan komunitas tersebut dan kita cari komunitas yang yang komunitas yang baik. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, ya, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan, ya, bahwa orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk berpindah dari tempat ia melakukan maksiat. Jadi tinggalkan tempat yang dulunya ia melakukan maksiat, ya. Tinggalkan lingkungannya, orang-orangnya, tinggalkan semuanya yang berbau maksiat, berpindah kepada negeri yang kepada tempat yang lebih baik, ya. Dari hadis ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa ketika seseorang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia meninggalkan teman-temannya yang buruk dan mencari teman-teman yang soleh. Jadi teman-temannya dulu yang buruk, ya, yang yang teman-temannya dia, ya, bareng-bareng bersama-sama melakukan maksiat, maka dia tinggalkan teman-temannya tersebut, lalu kemudian dia mencari teman-teman yang soleh, ya, teman-teman yang baik, teman-teman yang mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang memotivasi dia untuk melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga mengatakan, ya, beliau mengatakan hendaklah orang yang bertaubat mengganti temannya dengan teman yang baik, teman yang soleh, teman yang berilmu, ya, teman yang ahli ibadah, teman yang wara, ya, dan orang-orang yang meneladani mereka tadi. Ya, hendaklah ia mengambil manfaat ketika ia bersahabat dengan mereka, ya. Itu tadi orang Arab berkata as-sahibu sahib. Ya, teman itu, sahabat itu sahib, menarik, menggeret, menjerumuskan, ya. Seperti yang kita terangkan di awal tadi, bahwa ketika teman kita adalah orang yang soleh, maka besar kemungkinan kita juga akan menjadi orang yang soleh. Ketika teman kita adalah teman yang buruk, maka besar kemungkinan kita juga akan menjadi orang yang buruk. Ketika teman kita adalah orang yang pelaku syirik, ya, maka besar kemungkinan kita juga waliyadzubillah akan terjerumus kepada perbuatan kesyirikan. Ketika teman kita adalah pelaku kebidahan, maka besar kemungkinan kita pun akan terseret kepada perbuatan bidah yang ia lakukan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Rasulullah SAW bersabda, mithlul jalisis shalih wal jalisis su. Perumpamaan teman, ya, teman yang soleh dengan teman yang buruk, kata Rasulullah SAW. Di sini Rasulullah memberikan perumpamaan, ya, analogi kepada kita. Kamathali sahibil misk, seperti seorang pemilik parfum, ya, wakiril hadid, ya, dan seperti pandai besi, ya. Jadi perumpamaan kata Rasulullah SAW, teman yang buruk dengan teman yang baik itu seperti pemilik parfum minyak wangi dengan pandai besi, ya. Mohon maaf, ya, di sini Rasulullah SAW tidak sedang menjelekkan profesi, ya, enggak. Ini hanya perumpamaan saja, ya. Kata Rasulullah SAW, la ya'damuka min sahibil miski. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak wangi, parfum oleh pemilik parfum tersebut. Jadi kalau kita berteman dengan, ya, pemilik parfum, ya, atau penjual parfum, ya, boleh jadi pemilik parfum tersebut memberikan hadiah parfum kepada kita, ya. Logikanya kan seperti itu, ya. Ama tashtarihi, atau engkau bisa membeli parfum darinya, kan seperti itu. Jadi kalau dia enggak, boleh jadi dia memberikan kepada kita parfum, ya. Atau kalau dia enggak memberikan kepada kita parfum, boleh jadi kita membeli parfum dari orang tersebut, ya. Atau minimal kata Rasulullah, au tajidu rihaha, minimal, ya, engkau tidak diberikan parfum olehnya, engkau tidak membeli parfum darinya, boleh jadi minimal, ya, engkau minimal kata Rasulullah, engkau akan mendapatkan wangi parfum tersebut, ya. Itu perumpamaannya kalau berteman dengan orang-orang yang soleh. Wakirul haddad kata Rasulullah, ya, dan berteman dengan kir al haddad, pandai besi, ya. Sekali lagi ini bukan menjelekkan profesi, yang enggak, ya, ini perumpamaan.
ya, wakirul haddad, dan berteman dengan pandai besi, ya, yuhriku badanaka aw thawbaka, maka boleh jadi, ya, dia akan membakar, ya, badan dan pakaianmu. Ya boleh jadi kalau kita berteman dengan mereka, apinya itu terpercik kepada kita, mengenai badan kita terbakar, atau mengenai pakaian kita. Atau kata Rasulullah, ya, au tajidu min huri rihan khabitha, atau minimal, ya, minimal kata Rasulullah SAW, engkau akan mendapatkan bau busuk, bau buruk, bau jelek, ya, dari pandai besi tersebut. Ya, ini perumpamaan yang sangat luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa mengambil ibrah, ya, dari kisah ini yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan antum bisa lihat dalam bab taubat. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini, ya, kita bisa mengambil pelajaran dari taubatnya orang yang telah membunuh 100 jiwa ini, ya, akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendapatkan ampunan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada saat itu dia belum sempat melakukan kebaikan apapun di negeri yang hendak dia tuju untuk melakukan kebaikan. Akan tetapi karena dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, kelak akan memasukkannya ke dalam surga. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Yang kurang dan salah itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Sedangkan yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.